Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat di Masjid Ar-Rahmah yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia dan nikmatnya lah kita diberikan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kesempatan, waktu, dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan inayahnya kepada kita semua hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Qur'anul Karim ya, sahabat sekalian. Kita masih berada di surah An-Nazi'at ya, dari juz yang ke-30 ya, surah An-Nazi'at ya, surat yang kedua ya dalam juz Amma, surat yang ke-79 ya dalam urutan Al-Qur'an, yang berisi 46 ayat ya. Kita di pertemuan yang lalu sampai di ayat yang ke-10 ya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat yang ke-11. Sudah tampak di layar? Sudah ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Ya, ayat ini jemaah sekalian, ayat yang ke-11 ya, ini adalah berkaitan dengan ayat yang sebelumnya ya, ayat yang ke-10 ya. Sudah ketemu Ibu? Ya, dimana pada ayat ke-10-nya Allah menegaskan yaquluna ya, jadi orang-orang kafir itu berkata, Inna, apakah kami itu lamarduduna, benar-benar akan dikembalikan fil hafirah, kepada kehidupan yang semula ya. Jadi setelah orang-orang kafir ya mendengar akan adanya hari kebangkitan ya, terutama kaum musyrikin di Mekah, akan adanya hari berbangkit ya, maka mereka itu tidak beriman ya, mereka nggak percaya, mereka merasa heran, mereka memperolok-olok ya, sebab menurut keyakinan mereka sama sekalian, mereka tidak akan dibangkitkan, tidak ada hari yang namanya hari berbangkit ya. Karena itu mereka bertanya ya, bertanya tapi dengan nada memperolok, inna lamarduduna fil hafirah ya, apakah kami benar-benar dikembalikan pada kehidupan yang semula. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan pula ketika kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat ya, kami sudah hancur ya, berkalang tanah, apa mau dibangkitkan? Qalu tilka idzan karratun khasirah ya, mereka mengatakan ini adalah pengembalian yang merugikan
Ya, ini adalah pengembalian, penciptaan kembali yang rugi. Ya, maksudnya mereka itu menganggap hal itu tidak akan terjadi. Nah, kita lihat ya dalam tafsir Al-Quranul Karim, ya, dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, yakni musyriki Quraisy, ya. Jadi orang-orang musyrikin dari bangsa Quraisy di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, dan yang sependapat dengan mereka itu ingkarul ma'ad, ya, mengingkari hari berbangkit. Nah, kalau kita orang-orang yang beriman sama sekalian mengimani, dan ini termasuk dari rukun iman yang kelima, ya, iman kepada hari akhir. Ya, jadi kita percaya, kita membenarkan akan adanya hari apa? Kebangkitan. Kapan itu sama sekalian? Kelak di akhirat. Ya, setelah terjadinya hari kiamat, itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia yang ada dalam kuburnya, dari alam barzakhnya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yastab'iduna, ya, jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka menganggap jauh hal itu terjadinya. Ya, yastab'iduna wuqu'al ba'tsi ba'dal masir al-hafirah. Ya, mereka menganggap jauh terjadinya hari berbangkit, ya, setelah berada di dalam kubur. Ya, jadi menurut Imam Ibnu Katsir di sini salah satu penafsiran hafirah, ya, hafirah, ya, pada ayat yang ke-10 itu adalah bermakna kubur. Salah satu penafsirannya. Nanti ada penafsiran yang lain bermakna neraka. Ya, jadi mereka menganggap jauh hal tersebut. Ya, mereka berpikiran sama sekalian, ya, ketika jasad itu telah hancur, ya, berkalang tanah, maka tidak akan bisa apa? Hidup kembali. Nah, kita orang yang beriman tidak, ya, kita orang yang beriman meyakini tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kan jasadnya berkalang tanah, ya, hancur. Tetapi ada asalnya. Nah, kita dahulu sama sekalian di dunia ini hidup tidak ada apa? Tidak ada asalnya. Belum ada sesuatu bentukan kita, kemudian dibentuk oleh Allah, dijadikan. Ya, berarti kan kita dulu nggak ada menjadi apa? Ada. Lah, kalau dari alam kubur itu dulunya mereka ada di dunia, jasadnya, tubuhnya utuh, tinggal sekarang dibangkitkan di akhirat. Ya, disinilah persimpangan, ya, antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, orang yang kafir tidak percaya karena mereka berpikir dengan akal pikiran mereka yang sempit, sementara orang yang beriman menganggap hal itu apa? Mudah bagi Allah, dan Allah Maha menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhabarkan, kita imani. Allah mengkhabarkan hal tersebut, kita apa? Amanna, kami beriman. Caranya bagaimana? Allah yang Maha tahu. Tapi kita beriman, Allah akan membangkitkan hamba-hambanya seluruhnya dari alam apa? Kuburnya. Ya, mereka mengatakan, idza kunna 'idhaman nakhirah, ya, apakah kalau tulang belulang kami itu sudah hancur, ya, maksudnya mereka itu masa kita akan dibangkitkan. Ya. Jadi di sini adalah penolakan, ya, orang yang kafir, dan ini termasuk salah satu bentuk pengingkaran. Ya, jadi kalau ada orang nggak percaya akan adanya hari berbangkit, nggak percaya akhirat, maka dia disebut apa? Orang yang ingkar. Orang yang ingkar itu bahasa agama kita adalah kafir. Ya, kalau nggak percaya akan adanya hari kiamat, nggak percaya akan adanya akhirat, nggak percaya hari berbangkit, berarti dia apa? Mengingkari. Ya. Kalau dia percaya berarti apa? Mukmin, orang yang beriman, ya, mukmin, mukminah, beriman. Ya. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, ya, dan yang lainnya, bahwasanya hafirah, ya, pada ayat yang ke-10 itu maknanya adalah kehidupan setelah kematian. Ya, kehidupan setelah apa? Kematian. Ya, jadi ternyata ada, ya, kehidupan setelah kematian, masih hidup, ya, sama sekalian, tapi di alam yang berbeda. Ya, tidak di dunia lagi, tapi di alam barzakh.
Nah, ada yang menafsirkan ya bahwasanya hafiro itu adalah neraka. Ya, jadi di penafsiran yang kedua ya, hafiro itu adalah neraka. Ya, jadi ada nama An-Nar dalam Al-Qur'an ya, nama-nama neraka di antaranya An-Nar, Al-Jahim, Saqar, Jahannam, Al-Hawiyah, Al-Hafirah, Lagha, kemudian Hutamah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di antara nama neraka ya dalam Al-Qur'an An-Nar, Al-Jahim, Saqar, Jahannam, Al-Hawiyah, Al-Hafirah, Lagha, Hutamah. Ya, di antaranya 8 ya nama-nama dari neraka. Semoga Allah melindungi kita darinya. Ya. Baik. Tilka idzan karratun khasirah ya, ayat yang 12 itu adalah pengembalian yang merugikan. Ya, jadi la in ahyanallahu ba'da an namut lanakhsaranna ya. Jadi kalau Allah bangkitkan kami, Allah hidupkan kami setelah kematian, berarti kami akan merugi. Ya, berarti apa? Mereka nggak percaya akan hal tersebut. Ya, maksudnya mereka itu untuk apa? Ya, dibangkitkan kembali. Ya, berarti mereka menganggap kematian itu akhir segala-galanya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama hiya zajratu wahidah. Ya, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Ya. Fa idza hum bisahirah ya, maka dengan serta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ya, tafsirannya fa innama huwa amrun minallah la matsnawiyya fihi wa la ta'kid. Ya, jadi hanyalah ya terjadinya hari kiamat, hari berbangkit itu adalah dengan satu ya keputusan dari Allah dan perintah darinya. Ya, sudah ada yang ditugasi untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat siapa? Israfil ya, malaikat Israfil ya, yang bertugas meniup sangkakala. Sangkakala yang pertama adalah menunjukkan apa? Hancurnya alam semesta sahabat sekalian. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, Allah akan bangkitkan manusia dari alam kuburnya menuju ke ardul mahsyar ya, ke padang mahsyar. Fa idza an-nas qiyamun yanzurun ya, tiba-tiba manusia itu dalam keadaan berdiri ya, yanzurun ya, mereka menunggu ya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang akan dibangkitkan? Yaitu al-awwaluna wal akhirun ya, manusia yang terdahulu dan yang kemudian. Ya, maksudnya itu tidak ada yang tidak dibangkitkan. Ya, semuanya dibangkitkan ya. Masya Allah, berapa jumlahnya coba sekalian? Allah yang Maha mengetahui. Ya, kalau manusia sekarang saja berapa jumlahnya? 6 miliar lebih ya. Ya, belum umat yang terdahulu, belum umat yang akan datang. Ya, dikumpulkan semua di waktu yang sama. Di waktu yang sama, di tempat yang sama. Tempat yang sama itu namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu maksudnya padang atau tempat di mana kita akan dikumpulkan. Mahsyar itu tempat berkumpul. Jadi di dunia masanya berbeda masing-masing umat tadi, tapi di waktu itu dikumpulkan oleh Allah sama keadaannya. Di waktu yang sama. Dalam keadaan qiyam ya, dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri ya, disebutkan dalam hadis itu dalam keadaan hufatan uratan ghurla ya, dalam keadaan tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki ya, hufah. Auratan dalam keadaan tidak berpakaian, ghurla dalam keadaan belum dikhitan. Ya, jadi seperti manusia terlahir ke alam dunianya. Ya.
Nah, ketika itu Aisyah tanya, ya Rasul, alangkah buruknya keadaan ketika itu, ya masing-masing bisa memandang kepada aurat yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya keadaan di masa itu, ya manusia nggak ada kesempatan lagi ya untuk saling memandang kepada yang lain. Ya maksudnya adalah masing-masing memikirkan apa yang pernah dia kerjakan di dunianya. Ya keadaannya sangat dahsyat, ya tidak ada lagi kesempatan untuk apa saling melihat. Ya. Fa innama hiya zajratu wahidah, ya maksudnya soihatun wahidah, ya hanya dengan satu kali tiupan, ya tiupan sangkakala maut, ya malaikat Israfil jamaah sekalian, ya itu akan terjadinya apa? Hancur alam semesta. Tiupan yang kedua, Allah akan bangkitkan manusia dari alam kuburnya. Ya, ada yang menafsirkan jamaah sekalian tentang ayat ya yang berikutnya, yaitu faida hum bisahirah, ya ketika dibangkitkan serta mereka berada di sahirah. Ya, ada yang menafsirkan yaitu kanu bi asfaliha, asalnya manusia dalam bawahnya, yaitu perut bumi, di dalam kuburnya, fa akhraju ila a'laha, kemudian Allah keluarkan menuju ke atasnya. Yaitu di dunia kita di atas permukaan bumi, meninggal masuk ke dalam bumi, disemayamkan. Lah ketika dibangkitkan dikeluarkan lagi dari alam apa? Kuburnya masing-masing. Ya berarti kita bisa bayangkan ya, yang di Indonesia adalah kayak negeri lain, makam-makamnya sangat berbeda tempat-tempatnya, dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa yang dulu sampai yang masa kita, sampai nanti ya manusia akan hidup sampai terakhir nanti hari kiamat. Ya semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ya. Kalau dikaitkan ya dengan surah Ibrahim ya ayat yang ke-48 ya, di sana Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahar. Ya, coba kita lihat ya dalam terjemahnya surah Ibrahim ayat yang ke-48. Ayatnya surah Ibrahim 48. Ya, di sana kita dapatkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Jadi kalau ini kaitan dengan surah Ibrahim ya ayat 48, bumi akan diganti dengan bumi yang lain ya, dan kita dikumpulkan di padang apa? Mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan Allah berikan ya kemudahan kepada kita di dalam menjalani hidup ini, kemudian dimudahkan kita ketika kita di alam barzakh, dan dimudahkan kita ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sebagai ahlul iman ya, orang-orang yang beriman dan melakukan ya amal-amal soleh dalam hidupnya, dan diringankan ya hisab kita kelak di akhirat ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke ayat setelahnya jemaah sekalian. Ya, Allah berfirman, hal ataka haditsu Musa, ya. Sudahkah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah tentang Nabi Musa? Ya, jadi Nabi Musa jemaah sekalian adalah salah satu nabi dan rasul yang terdahulu. Beliau adalah termasuk ulul azmi yang 5. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, ya diturunkan kepada beliau kitab apa? Kitab suci Taurat.
Kemudian diperintah juga untuk mendakwahi raja di waktu itu yang dikenal dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah bekali ya Nabi Musa alaihissalam ya dengan mukjizat. Ya, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan ya. Allah bekali para nabi dan para rasulnya dalam mendakwakan kebenaran. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mendakwai Fir'aun, tetapi Fir'aun rupanya tetap ya dalam keingkarannya, tetap dalam kedurhakaannya, ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengazab ya Fir'aun dan menenggelamkannya bersama bala tentaranya. Ya. Wahal ya, saya ulangi, hal ataka hadits Musa, sudahkah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci yaitu lembah Tuwa. Ya. Tuwa di sini pakai bahasa Arabnya ya, di lembah Tuwa ya pakai to ya. Nah. Ya. Ya, ya. Ini ayat ini sama sekalian berkaitan dengan surah yang lainnya. Ya, ini kalau kita perhatikan dalam surah Toha ya, di sana akan kita dapatkan ya, ini ya surah yang ke-20, surah Toha sama sekalian, ayat yang ke-9 ya. Wahal ataka hadits Musa, apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa? Idro'a naran ya, ketika Nabi Musa itu melihat api. Ya, ini kisahnya setelah Nabi Musa lari ya daripada negeri Mesir dan sekalian karena tidak sengaja ya membunuh seseorang. Ya, asalnya itu ada seorang Bani Israel kaumnya Nabi Musa dan bertengkar ya dengan seorang dari Kipti ya, dari Mesir. Ya, kemudian dia minta bantuan, lalu Nabi Musa ya meninju orang tersebut, memukul, ya membela ya Bani Israel tadi. Tiba-tiba pukulan Nabi Musa itu sampai membuat orang tadi meninggal, yang Mesir tadi. Rupa-rupanya di sini ada rasa takut ya dari Nabi Musa, beliau tinggalkan negeri Mesir atas saran seseorang, sampailah ke negeri Madian. Ya, di tengah perjalanan ya Nabi Musa alaihissalam ya istirahat ya singgah di satu tempat. Ya, lalu beliau lihat ya ada segerombolan ya orang-orang yang berada di tepi sumur ya, mereka lagi menimba ya air sumur, lalu ada dua wanita yang agak jauh ya. Singkat kisah ya pada akhirnya diambilkan Nabi Musa alaihissalam untuk dua wanita tersebut ya, mereka pulang cerita kepada ayahnya, lalu mereka ngundang Nabi Musa untuk ke sana. Ini belum diutus jadi nabi ya, masih masa muda ini. Kemudian dua wanita tadi datang dan menyampaikan kalau ayahnya ngundang. Akhirnya Nabi Musa pun ke sana. Singkat kisah, di sana Nabi Musa alaihissalam ditawari. Ya, ditawari untuk bekerja sama sekalian selama 8 tahun atau 10 tahun. Nah, nanti akan dinikahkan dengan salah satu dari putrinya. Kan putrinya dua tadi ya, putri orang tersebut. Akan dinikahkan dengan salah satunya setelah bekerja 8 atau 10 tahun. Nah, setelah menikah, lalu Nabi Musa mengadakan perjalanan. Ini ya, dalam surat Toha. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Musa itu melihat api ya di padang pasir, padang Sahara. Faqala li ahlihi, lalu Nabi Musa bilang kepada istrinya, umkuthu, ya tinggallah engkau di sini. Inni anastu naro, ya aku melihat api. La'alli atikum minha biqabas, ya aku akan membawa sedikit daripadanya untukmu. Au ajidu 'alan nari huda, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api tersebut. Ya, kita bayangkan kalau kita berjalan di padang pasir itu kan ya dingin ya di malam hari, ya, suasananya diterik, siang hari begitu terik ya, kita bayangkan seperti itu ya. Nah, ketika kita lihat ada api apalagi di malam hari ya tentu banyak manfaatnya. Ya, ada cahaya, kemudian bisa menghangatkan badan. Ya, Nabi Musa bilang, aku kok lihat api, tunggu engkau di sini, tak ke situ saya. Ternyata ketika Nabi Musa mendekat, tiba-tiba ada suara. Suara ini adalah firman Allah. Firman Allah, falamma atahanu dia ya Musa. Ya, ketika dekat, Nabi Musa telah mendekati api tadi,
Maka ada suara, wahai Musa, ini firman Tuhan, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ya, karena itu Nabi Musa disebut apa? Kalau Nabi Ibrahim ya Khalilullah, kalau Nabi Muhammad SAW ya Habibullah, Khalilullah. Kalau Nabi Musa apa? Kalimur Rahman, ya Kalimur Rahman, manusia yang pernah diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini tanpa melalui perantara malaikat Jibril, ya Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendengar ya firman Allah, wahai Musa, ya sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaik, lepaslah kedua terompahmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, engkau sedang berada di satu lembah yang suci, yaitu lembah Tuwa. Wa ana akhtartuka, ya, dan aku akan memilihmu. Ya, disinilah beliau dipilih ya sebagai nabi dan rasul. Fastami lima yuha, dengarkan dengan baik apa yang diwahyukan kepadamu. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, terus sampai ayat-ayat yang berikutnya. Lalu Allah berfirman, ya wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Musa, di tangan kananmu. Maka Nabi Musa bilang, ini tongkatku ya Allah, buat aku bertelekan, ya, buat aku pukul dengannya kambingku, ya, maksudnya untuk menggembala kambing, dan aku juga ada keperluan yang lain. Maka Allah perintahkan, lemparkan dia wahai Musa, lemparkan tongkatmu tersebut. Nah, ketika dilemparkan menjadi apa? Seekor ular, ya, yang merayap dengan cepat. Ya. Kemudian Nabi Musa juga diberikan ya mukjizat yang lain. Pada akhirnya Nabi Musa diperintahkan apa? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, ayat yang ke-24-nya, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Ya, inilah asal muasal ya teman sekalian. Kita kaitkan dengan surat kita An-Nazi'at. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, tatkala Tuhannya memanggil dari lembah suci yaitu lembah Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka, ya, nanti katakan kepada Fir'aun, adakah keinginanmu wahai Fir'aun untuk membersihkan diri, ya, maksudnya dari kesesatan, dari pengingkaran. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, kullahu halaka an tujiba, ya, ila tariqatin wa maslakin tazakka bihi ay taslam wa tuti. Ya, maukah engkau wahai Fir'aun untuk apa? Menerima ya dakwahan dari Nabi Musa alaihissalam ke satu jalan yang kau mensucikan diri dengannya, engkau berserah diri dan taat kepada Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, wa ahdiyaka, dan aku akan memimpinmu wahai Fir'aun, menunjukimu ila rabbika, kepada Tuhanmu, ya, maksudnya Tuhanmu yang hak, ya, jangan kau menganggap dirimu sebagai Tuhan, ada Tuhan yang sebenarnya, dialah Allah. Rabbika fatakhsha, nanti engkau akan merasa takut kepadanya. Ya, kita berhenti dulu ya ayat 19, coba kita lihat tafsirannya. Kata Imam Ibnu Katsir, ahdiyaka maksudnya apa? Adulluka, aku beri petunjuk kepadamu, aku tunjuki engkau kepada penyembahan kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Fatakhsha, nanti engkau akan punya rasa takut. Ya. Hatimu akan tunduk taat kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala setelah hatimu qasiyan, setelah hatimu kaku, ya, setelah hatimu jauh daripada kebaikan. Kemudian fa'arahul ayatal kubra, ya, lalu Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Nah, apa mukjizatnya tidak dirinci di sini ya, tapi di dalam surat Toha ada rinciannya. Yang pertama apa? Tongkat yang bisa berubah jadi ular. Kemudian apalagi jemaah sekalian? Yang kedua yaitu watmum yadaka ila janahika, ya, kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Takhruj baydha,
niscaya dia akan keluar menjadi putih cemerlang min ghairi su, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula. Ya, maksudnya adalah ini mukjizat yang kedua ya, disuruh menghimpitkan ya ke ketiaknya, lalu demikian maka akan tambah apa? Cahaya. Ini juga termasuk mukjizatnya Nabi apa? Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Ya, kenapa mukjizatnya tongkat bisa berubah dari ular, kemudian tangan yang bisa bercahaya setelah dimasukkan ke ketiaknya? Nah, ini karena di masa Fir'aun itu yang terkenal itu apa coba sekalian? Sihir. Ya, jadi sihir-sihir itu begitu marak, begitu banyak ya, sehingga Allah berikan mukjizat yang melampaui sihir mereka. Sihirnya, tukang sihirnya apa? Fir'aun. Ya, di antaranya tongkat yang bisa berubah jadi ular. Nanti ketemu tukang sihirnya Fir'aun. Ya, nanti Fir'aun akan mendatangkan ya tukang sihirnya. Nanti tukang sihirnya itu bertemu ya dengan Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Ya, lalu mereka melemparkan ya apa yang mereka lempar sama sekalian, lalu berubah jadi ular, tapi hanya tipuan ya. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan memakan ya seluruh ular-ular khayalan dari tukang sihir Fir'aun. Nah, nanti tukang sihirnya Fir'aun itu beriman ya, mengimani dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Karena tukang sihirnya Fir'aun itu tahu mana sihir, mana mukjizat. Tahu, mereka ahlinya sihir. Ya, jadi mereka tahu tongkatnya Nabi Musa jadi ular itu bukan sihir tapi mukjizat. Maka mereka pun masuk Islam, beriman. Lah nanti sama Fir'aun mereka diancam untuk apa? Dibunuh. Ya, akan disalib, akan dibunuh. Lah tukang sihir Fir'aun nggak takut. Ya, jadi di hari itu mereka beriman, di hari itu mereka dibunuh. Dibunuh di hari itu juga. Ya, coba perhatikan ya. Jadi orang yang beriman, ya nyata kebenaran, dia mengikutinya. Tapi sayang sekali Fir'aun tetap dalam apa? Pengingkarannya, tidak mau mengimani dakwahnya Nabi Musa. Padahal tukang sihirnya beriman. Ayat selanjutnya jemaah sekalian, yaitu fakadzdzaba wa aso ya. Fir'aun mendustakan, wa aso dan durhaka. Ya, setelah ditunjukkan ya mukjizat-mukjizat tersebut tidaklah menambah kecuali pengingkaran dan kedurhakaan. Nah, tafsirannya fakadzdzaba bil haq ya. Jadi Fir'aun itu mendustakan kebenaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya, ini kadang-kadang yang menghalangi dari kebenaran itu sama sekalian sesuatu yang menggiurkan. Ya, dalam hal ini Fir'aun apa yang menghalanginya? Ya, kerajaannya. Ya, dia merasa sebagai raja, dia merasa sudah mengaku sebagai Tuhan ini. Ya, mungkin dia merasa apa? Ya, gengsi ya untuk apa? Mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kadang-kala karena harta, ya mungkin orang karena diliputi harta yang banyak. Kadang sudah tahu kebenaran tapi nggak mau mengikuti karena takut kehilangan harta. Ya, jadi faktor-faktor duniawi itu kan seringkali apa mempengaruhi seseorang sehingga tampak kebenaran tapi nggak mau tunduk. Abu Thalib ya karena apa? Karena sungkan ya, karena sungkan dengan sahabat-sahabatnya yang di atas agama Abdul Muthalib. Ya, sungkan ya kalau mau apa masuk ke dalam Islam, mau meninggal tuh. Ya, jadi banyak faktor. Ya, tapi orang yang beriman sebetulnya sama sekali ya, ketika melihat kebenaran dia tidak melihat faktor-faktor tadi, dia langsung mengimani. Ya, perhatikan ya tukang sihirnya Fir'aun ya. Mereka sudah lama ya bersama Fir'aun menjadi tukang sihir dan dipercaya. Ya, ketika tahu kebenaran langsung berubah. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun diancam. Diancam dan benar-benar ya dibunuh di hari itu. Ya. Jadi seringkali ya sama sekalian apa namanya faktor yang sifatnya keduniaan itu bisa menghalangi dari kebenaran. Ya, kalau nggak ada faktor-faktor tadi lebih mudah. Misalnya kayak Bilal bin Rabah, ya beliau dari Habasyah, beliau nggak punya harta, nggak punya ini. Ketika ada kebenaran mudah beriman sekali. Gitu ya. Jadi hati-hati ya dari fitnah dunia itu kadang-kadang menutupi dari kebenaran. Hati-hati ya dari dunia. Ya, alhamdulillah kita diberikan iman, ya diberikan ketakwaan, ya tinggal kita istiqomahkan. Ya, nah
Lanjutannya saudara sekalian, apa yang dilakukan Fir'aun? Tsumma adbara yas'a, ya, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Nabi Musa alaihi salam. Ya, tsumma adbara, ya, tsumma itu kemudian, adbara berpaling, yas'a berusaha menantang, maksudnya Nabi Musa alaihi salam. Apa maksudnya? Dalam tafsir disebutkan yaitu jam'uhu as-saharoh, ya. Maka siapa namanya? Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya untuk ditemukan dengan Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan mukjizat, pikirnya Fir'aun akan bisa dikalahkan dengan tukang sihirnya. Fahasyara fanada, ya, maka hasyara, Fir'aun mengumpulkan, ya, pembesar-pembesarnya, fanada, lalu berseru memanggil kaumnya, ya. Ya, dengan begitu sombongnya, ya, Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la, seraya mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, maksudnya secara tidak langsung jangan kalian percaya ucapannya Musa dan Harun. Ya, akulah tetap Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya kan, Fir'aun otomatis merasa apa? Merasa tersisih, ya, ketika Nabi Musa mengatakan Allah adalah Tuhan kita, kembalilah kepada kebenaran. Ya, Fir'aun menentang. Ya, dia mengatakan apa? Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, ini pengingkaran yang paling ingkar, ya, mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Sebagaimana Namrud, ya, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Nah, kata Imam Mujahid, ya, dan Ibnu Abbas, ucapan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi ini diucapkan oleh Fir'aun sahabat sekalian 40 tahun setelah dia mengatakan aku tidak tahu sesembahan bagi kalian kecuali aku. Ya, 40 tahun berikutnya dia bilang ana rabbukumul a'la. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula, ya, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan juga azab di dunia. Ya, jadi intaqamallahu minhu, Allah berikan balasan kepada Fir'aun sebagai ibrah, ya, bagi seluruh alam. Ya, Allah tenggelamkan, ya, Fir'aun dan bala tentaranya, dan dia akan mendapatkan, ya, azab yang pedih, ya, di akhirat kelak. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, ya, sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran, ya, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, nanti di dalam surat yang lain disebutkan, ya, bagaimana pada akhirnya, ya, Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa dan kaumnya, ya, sampai di depan lautan. Maka ketika itu kaumnya Nabi Musa sangat khawatir, ya, inna lamudrakun, ya, kita pasti akan terkejar. Maka Nabi Musa dengan tawakalnya begitu tinggi, beliau mengatakan apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, ya, sekali-kali tidak, Tuhanku bersamaku, pasti dia akan menunjukiku. Ya, maka Nabi Musa pun mendapat wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Nah, ketika dipukulkan, yang berubah bukan jadi ular, tapi apa? Membelah lautan itu jadi 12 jalan, ya, yang dilalui oleh kaumnya Nabi Musa dengan 12 kabilah. Ya, ketika Fir'aun masuk ke tengahnya, maka Allah jadikan apa? Lautan kembali, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ketika itu Fir'aun bilang, amantu bi rabbi Musa wa Harun, ya, aku sekarang beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sudah nggak bermanfaat karena sudah di akhir penghujung kehidupannya. Ini jadikan ibrah, ya, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, ya, sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran, ya, bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, kemudian kumpulan ayat berikutnya di sini diberikan judul, ya, dalam terjemah Departemen Agama, membangkitkan manusia adalah mudah bagi Allah seperti menciptakan alam semesta. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha, apakah kamu wahai manusia yang lebih susah penciptaannya, lebih sukar penciptaannya, ataukah langit? Mana yang lebih berat penciptaannya, manusia atau langit?
Semua mudah bagi Allah, tetapi penciptaan langit lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, sini Allah berfirman, apakah kamu yang manusia yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Banaha, Allah telah membangunnya. Ya, maksudnya itu jangan kalian nggak percaya dengan adanya hari berbangkit, karena menciptakan kalian sangat mudah. Langit saja yang lebih besar, lebih luas, lebih kokoh dari kalian wahai manusia, Allah bisa. Apalagi hanya sekedar membangkitkan kalian dari alam kubur, sesuatu yang amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam tafsirannya jemaah sekalian, yaqulu ta'ala muhtajjan ala munkiril ba'ts. Jadi Allah berfirman, berhujjah kepada para pengingkar hari berbangkit, akan adanya pengembalian manusia setelah kematiannya. Antum, apakah kalian wahai manusia yang lebih besar penciptaannya ataukah langit? Ya, as-sama, ya langit yang Allah ciptakan, dan ini lebih besar daripada manusia. Ya, penciptaannya itu lebih besar daripada manusia. Ini berkaitan juga dengan surah Ghafir atau Mukmin 57. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Ya, jadi penciptaan langit-langit dan bumi itu sungguh lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya, lebih besar langit-langit dan bumi, penciptaannya melebihi apa? Manusia. Apa bahasa lainnya? Ya, lebih besar, ya, lebih mudah menciptakan manusia daripada menciptakan apa? Langit-langit dan, ya, artinya sangat-sangat mudah bagi Allah menciptakan manusia, apalagi mengembalikannya saja. Dulunya sudah ada, tinggal dikembalikan. Ya, banaha, jadi langit itu Allah telah membikinnya, Allah telah membangunnya. Ya, apa maksudnya banaha? Ditafsirkan ayat selanjutnya, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Maksudnya Allah tinggikannya langit itu. Ya, sampai sekarang ya teknologi juga belum bisa menembus langit, ya sama sekalian. Langit itu sangat tinggi. Rafa'a samkaha, Allah tinggikan langit tersebut, bangunannya. Fasawwaha, lalu Allah sempurnakan. Ya, jadi Allah jadikan aliyatul bina, ya, jadi tinggi bangunannya. Ya, ba'idatul fana, jauh, ya, tempat dari langit tersebut. Mustawiyatul arja, ya, jadi sempurna, ya, sisi-sisinya. Ya, kemanapun kita pergi ke ujung dunia, kita noleh ke atas, yang kita lihat adalah langit. Ya, mau kemanapun ya kita lihat ke atas, ya, langit, ya, jauh lebih luas, ya, daripada bumi dan seisinya. Ya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ya, sebelum masuk ke ayat 29, di antara kelebihan langit itu apa? Tinggi, luas, kemudian apa? Satu lagi, tidak bertiang. Ya, tidak ada penyanggahnya. Ya, kalau atap ini kan ada penyanggahnya. Jadi kalau bangunan ada penyanggah. Langit itu enggak ada tiangnya. Bi ghairi amad, ya, tanpa ada tiang. Lalu siapa yang menahannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kita bayangkan atap kita ini nggak ada tiangnya, nggak ada penyanggahnya, tapi nggak roboh, berarti ada yang menahan. Nah, langit itu sama sekali nggak ada penyanggahnya, tapi nggak roboh. Kalau roboh bagaimana? Ya wassalam, ya, kita semua wassalam, ya, wassalam, ya. Jadi ya mulai dulu, ya, entah berapa tahun, ya, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti menjelang hari kiamat, ya, langit itu seperti itu, nggak roboh, nggak ini. Berarti Allah Maha Kuasa menahan langit untuk tidak apa? Jatuh. Bangunan yang sangat tinggi, sangat luas, tapi nggak ada tiangnya. Wa aghtasha lailaha, kemudian Allah menjadikan malamnya itu gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan Allah jadikan siangnya itu terang benderang. Ya, ini juga kuasanya Allah, ya, untuk menunjukkan kepada manusia Allah Maha berkuasa. Allah Maha mampu untuk menghidupkan kalian yang telah meninggal. Maksudnya ja'ala lailaha mudliman, ya, Allah jadikan malamnya itu gelap. Ya, karena ada lampu, ya, terang, ya, tapi kalau enggak kita matikan ada gelap, ya. Malam itu gelap pada asalnya. Wa naharuha mudhiyan, siang itu bercahaya.
Meskipun dimatikan lampunya, bercahaya. Ada apa? Matahari. Ya, matahari ini juga ajaib ya. Subhanallah, mulai zaman dulu sampai sekarang ya tidak padam-padam. Subhanallah ya. Yang dilihat Nabi Ibrahim ya ini yang kita lihat sekarang, matahari. Ya, kita juga nggak mampu menatapnya dengan mata kita. Sangat kuat cahayanya dan terus akan ada sampai nanti apa? Hari kiamat. Ya, bahkan nanti di akhirat ya juga akan ada matahari. Ya, jadi bercahaya. Supaya apa? Supaya terang. Ya, supaya terang Allah berikan apa? Matahari. Dan mataharinya Allah jadikan apa? Sinarnya itu sebagai penerangan bagi kehidupan yang menghangatkan diri kita, menghangatkan alam. Kalau malam terus nanti buminya dingin, ya bisa binasa. Kalau siang terus buminya panas. Maka Allah pergantikan siang dan malam. Ya, supaya juga kita bisa aktivitas ya, pagi, siang ya. Untuk apa? Aktivitas ya. Malam untuk apa? Istirahat. Dari sebagian istirahat itu untuk menghadap Allah, ibadah kepadanya. Silih bergantinya siang dan malam. La ayatul liulil albab. Ya, kita cukupkan dulu ya jemaah sekalian sampai di ayat 30. Satu lagi ya, ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ya, dihamparkan ya, sehingga diberikan kemudian untuk kita melintasi bumi ya, baik dengan jalan darat, dengan jalan laut, dengan jalan udara, diberikan jalan kemudian untuk kemanapun yang kita pergi. Masya Allah, ini adalah kemudahan yang Allah berikan ya, untuk kita di bumi. Jadi dihamparkan oleh Allah bumi, bisa kita melaluinya dengan kemudahan darinya. Nah, kita cukupkan dulu seperti waktu terus berlanjut ya. Kita cukupkan sampai ayat 30 dari 46 ayat An-Nazi'at. Nah, saya kembalikan pada sahibuna. Nah. Terima kasih atas penjelasannya. Karena zaman kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan tentang usaha di situ di mana di Lembah. Iya, Lembah. Di situ dia menerima perintah suaminya. Ya. Apakah itu sama dengan Sidratul Muntaha yang Rasulullah menerima perintah? Ya. Jadi, apakah Sidratul Muntahanya Rasulullah di bumi itu atau di langit? Ya. Yang kedua, di luar materi saja. Ya, kalau saya bisa. Nah. Nah. Dalam siaran kala Jumat ini, jangan mati dulu sebelum maksimal. Saya ini nggak boleh mati dulu kalau nggak maksimal. Ya. Iya. Yang saya tanyakan, sejauh mana klimaks dari ilmu agama? Sejauh mana apa? Klimaks. Ilmu agama. Ya. Yang maksimal. Ya, baik. Oke. Oke, Mbak Tersan, Mbak. Jazakallahu khairan. Berbeda ya, jemaah sekalian. Kalau Nabi Musa alaihissalam tadi di lembah tua, ya berarti lembah yang suci di muka bumi ya, jemaah sekalian, di salah satu tempat di lembah. Kalau yang Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat itu adalah ketika Isra dan Mi'raj. Ya, ada istilah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sebuah pohon yang mana satu daunnya itu sangat lebar, yang disebutkan seperti telinga gajah, satu daunnya lebarnya. Nah, sangat besar sekali dan letaknya di atas langit yang 7. Nah, jadi di atas langit yang 7 itu ada istilah Sidratul Muntaha. Ya, demikian Pak. Ya, ada istilah Sidratul Muntaha, ada istilah Arsy, beda lagi, ada istilah kursi, ada istilah alma, air, beda lagi. Ya, ini Sidratul Muntaha sebuah pohon yang berada di atas 7 langit. Demikian Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa, hiduplah terus ya. Hiduplah terus sampai apa? Maksimal. Ya.
hiduplah terus sampai masuk. Ya, ini yang saya pahami maksudnya beliau adalah, maksud kata-kata tersebut adalah sifatnya motivasi, ya, motivasi kepada kita untuk memaksimalkan hidup ini. Jangan berputus asa, apapun yang bisa diperbuat ke arah kebaikan diri kita, berbuatlah dengan maksimal. Tetapi kita nggak tahu, ya, kan rencana Allah itu apa? Pasti terjadi. Ya, kadang-kadang orang setengah jalan, ya tiba-tiba apa? Dipanggil. Ada orang yang masih, ya dia sudah berencana, berusaha dan sebagainya, belum sampai finishnya Allah sudah memanggilnya. Ada juga yang masih muda Allah panggil, ada juga yang usianya dipanjangkan sekali, ya Allah baru memanggilnya. Ada yang sudah selesai, ya segala urusannya dipanggil oleh Allah. Ada yang belum selesai dipanggil, ada yang belum menikah dipanggil, ada yang sudah menikah belum punya anak dipanggil, ada yang sudah punya anak belum sampai besar anaknya dipanggil, kan gitu ya. Ya, jadi itu rahasia Allah, ya. Tetapi kita hanya berusaha. Karena itu ada istilah apa? Manusia berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Kan gitu ya, teman sekalian. Jadi kata-kata tersebut adalah insya Allah sifatnya motivasi untuk kita memaksimalkan. Adapun yang sampai sempurna semua dan seterusnya, ya nggak tahu, ya rahasia Allah. Ya, seperti kita berencana nanti saya akan begini, saya akan begini, suatu saat saya akan menikah, saya akan mudah-mudahan punya anak, nanti dari anak itu saya kepingin melihat cucu, ingin menikmati, itu kepingin, rencana. Apakah terjadi? Nggak tahu. Kalau kita berharap, ya kita mohon apa? Berpanjang, berbarokah. Tetapi tidak harus, karena malaikat maut itu kalau datang itu nggak tanya dulu, nggak tanya kamu sehat apa sakit, nggak tanya kamu sudah nikah apa belum, nggak tanya kamu sudah kerja apa belum, nggak tanya kamu sudah mapan apa belum, nggak tanya urusanmu sudah selesai apa belum, nggak tanya. Pokoknya diperintah datang oleh maut. Kalau nggak diperintah nggak datang. Kalau belum waktunya nggak dicabut. Kalau sudah waktunya, siap nggak siap, datang. Ada kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pernah diuji sakit. Sakitnya itu sakit keras sama sekalian. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu nyangka sudah dekat ajalnya. Sakit keras, ya, sampai bilang kepada Nabi SAW dalam musim haji wada, ya Rasul, ya sakitnya beliau seperti ini, ya sakitku seperti ini, ya hartaku banyak, ya anakku hanya satu perempuan, ya apakah boleh aku mensedekahkan hartaku 2/3? Ya maksudnya itu kalau tak berikan semua kayaknya kebanyakan, ya boleh gak 2/3 tak sedekahkan, yang 1/3 untuk apa? Ahli waris, ya anaknya tadi. Maka Nabi SAW menjelaskan, jangan, ya. Kalau setengah itu jangan, kalau sepertiga itu sudah banyak. Lalu ternyata jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit keras tadi ternyata masih sembuh jamaah sekalian, sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam masih hidup Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai menang ya masa Khalifah Abu Bakar dan masa setelahnya, sampai pernah mimpin perang Qadisiyah. Tadi anaknya berapa? 1. Anaknya bertambah sampai 17. Iya, sampai 17. Coba lihat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nggak nyangka, ya, sakit keras, menyangka sudah mau meninggal, sampai nanya masalah wasiat dan sebagainya tentang harta yang disedekah. Ternyata masih Allah kehendaki kehidupan. Nggak nyangka, ya. 1 jadi 17, kan berarti Masya Allah. Jadi tidak mesti apa? Tidak mesti sakit keras itu berujung kematian. Tidak mesti juga kesehatan menunjukkan umur yang panjang. Ya, nggak mesti sama sekali. Rahasia Allah. Ya, kita juga nggak tahu, secara teknologi nggak bisa disingkap. Baru setelah terjadi baru tahu, oh, ternyata fulan usianya sampai segini, ternyata fulan segini, baru tahu. Kalau belum tahu. Rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita hanya berdoa, berharap, ya semoga diberikan umur yang panjang dan barokah. Itu nih sekarang jelas nih, barakallahu fikum. Ya, tentang ilmu agama tadi, maksudnya Bapak kan apakah kita harus mengetahui ilmu agama semuanya? Jawabannya ada ilmu-ilmu yang setiap muslim dan muslimah itu harus tahu, ada yang tidak harus tahu. Yang harus tahu itu yang pokok-pokok. Ya, misalnya tentang toharo, tentang sholat, kaifiatnya,
Kalau puasa Ramadan, bagaimana puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau zakat, ya memang sudah waktunya zakat, dia harus tahu bagaimana zakatnya. Mau haji, harus tahu manasiknya. Tentang rukun iman, ya jadi kalau boleh kita sederhanakan, rukun Islam, rukun iman harus tahu. Rukun Islam yang 5 sama rukun iman yang 6, apa maksudnya harus tahu, diimani. Rukun Islam yang 5 dijalankan. Lalu 3 pertanyaan di alam kubur, man rabbuka, berarti kita harus mengenal Tuhan kita, ma'rifatullah. Man nabiyuka, berarti kita harus mengenal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ketiga, mengenal agama kita, Islam secara umum, secara global. Nah, kalau misalnya kita ingin memperdalam, silahkan. Tapi yang sifatnya mendalami, rinciannya, dalilnya, dan sebagainya, sedetil-detilnya, ini lebih kepada para ulama. Tapi kalau kita ingin memperdalam, ya silahkan. Tapi kewajibannya, standarnya itu yang pokok-pokok. Karena kalau semua harus tahu semua rincian, tidak semua orang mampu. Saya ulangi, kalau semua orang harus tahu A sampai Z ya tentang agama ini sedetil-detilnya, tidak semua orang itu mampu. Paham ya? Jadi yang diwajibkan itu yang pokok-pokok. Ya, rukun iman tadi kita harus tahu apa itu makna iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Lalu kita imani tentang rukun Islam yang 5, 2 kalimat syahadat, sholat, ya sholat berarti nyambung juga dengan wudhu, kemudian puasa, zakat kalau memang dia wajib zakat, dan yang kelima tentang haji. Insya Allah demikian, Pak. Kalau masih ada waktu, dia ingin memperdalam, kemudian mengkaji terus, alhamdulillah lebih baik lagi. Demikian. Ya, Ustaz. Semua perintah tadi dilakukan kan mesti ada ilmunya. Okay. Jadi kita nggak tahu sampai iman atau belum lalu mati. Nah, itu urusan Allah. Iya, tapi kan kita sudah berusaha. Kalau berilmi, Faridatun. Ya. Diusahakan. Ya, benar. Lalu nggak tahu iman atau enggak lalu mati. Ya. Apa yang bisa dikatakan iman? Ya, itulah yang terbaik yang sedang kita upayakan. Jadi Allah itu melihat usaha, Allah tidak melihat hasil. Ada orang hijrah, tengah-tengah hijrah meninggal, ya dia sudah terhitung sebagai hijrah. Ada orang haji, tengah-tengah haji belum kesampaian meninggal, ya dia teranggap sebagai orang yang haji. Kita berusaha kepada satu titik tersebut belum kesampaian karena wafat, sudah Allah melihat usahanya. Jelas ya, ibaratnya kita akan ke puncak gunung, kita baru di lereng, sudah berusaha niat, ya tiba-tiba apa meninggal, ya, sudah. Allah maha tahu apa usaha hamba-hambanya. Jelas ya. Yang penting kita berusaha menimba ilmu dari apa? Dari masa kita hidup ini sampai wafat. Wafat ya sudah nggak menimba ilmu lagi kan, sudah nggak bisa sama sekali ya. Ibadah terus ya sampai wafat. Ya. Seperti itu. Ada istilah minal mihbaro ilal makbaro, menuntut ilmu dari pena sampai ke liang lahat. Ya, kalau seumpama masih diberikan umur ya kita terus menimba ilmu. Ya, gitu ya. Untuk kita bisa menguasai semua sama dengan ulama dan seterusnya, ya sesuatu yang tidak mudah ya, tapi kita berusaha. Ya, kita nggak harus tahu semua, tapi kita dituntut untuk terus belajar, gitu ya. Dan gitu sama sekali. Ibadah itu wajib dan semua umat seperti melakukan sholat. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu atas setiap muslim. Ilmu yang mana? Ilmu agama yang pokok-pokok tadi sama sekalian. Ya dulu ada kisah, ada beberapa sahabat itu ngaji kepada Nabi SAW, menimba ilmu. Nah, muda-muda usianya. Setelah dapat 20 hari, ya, lalu oleh Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Balik kepada keluarganya. Ya, hanya 20 hari diperintahkan balik untuk mengajarkan. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya dari ilmu yang sedikit yang kita dapatkan, sedikit atau banyak, itu amalkan, lalu kita sampaikan minimalnya kepada keluarga. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang penting kita tahu ilmu, kemudian yang kedua berusaha mengamalkannya, ketika berusaha menyampaikannya. Ya, lalu sabar ya dalam menyampaikannya, minimal kepada keluarga kita. Sambil terus belajar, gitu, sama sekali. Ya seperti kita ngaji tafsir ini ya, baru An-Nazi'at. Apakah kita bisa sampai semua, sampai khatam Quran tafsirannya? Nggak tahu, tapi kita berusaha. Nanti suatu saat kita diwafatkan, nggak apa-apa. Yang penting sudah
berusaha memperdalam Al-Quran. Paham jamaah sekalian ya? Ya kita berharapnya sampai tuntas ya, sampai bisa sampai surat Al-Baqarah ya, sampai awal Al-Quran, karena kita mulai dari akhir ya, seperti itu. Nggak tahu ya, jadi apakah tuntas semua, kita masih diberi, mudah-mudahan itu urusan Allah Subhanahu. Jadi yang Allah lihat itu berjuangnya, berusahanya, berupayanya. Hasilnya itu urusan nanti, Allah yang maha mengetahui. Ya, demikian barakallahu. Sama-sama. Ini cukup insyaallah. Ya. Ini satu lagi. Nah, silakan. Ini silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang kisah anak Rasul itu banyak cerita-cerita. Tapi khusus untuk Nabi Musa ini betul-betul mulai dari lahir sampai dewasa ada perjuangannya untuk menghadapi rasa Fir'aun sangat penting dan menyeluruh. Tapi kenapa kok tidak ada surat Musa? Ada kalau nabi-nabi yang lain itu ada surat Nuh, ada surat Ibrahim, surat Yusuf. Tapi Nabi Musa kok tidak ada surat Musa? Kemudian Nabi Musa itu lafaznya di mana, letaknya itu di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, masya Allah, ya, ya, masya Allah, ya. Jadi pertanyaannya kenapa tidak ada surat Musa, masya Allah, ya. Padahal sejarahnya dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, 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 ya. Saya tidak tahu jawabannya ini. Ya, tidak semua Nabi dan Rasul itu ada nama suratnya. Ya, Nabi Isa juga ulul azmi, tapi tidak ada surat Isa. Ya, Nabi misalnya Dawud ya tidak ada nama suratnya. Sulaiman dan yang lainnya. Ya, jadi Allahu a'lam bishawab. Ya, meskipun bisa kita jelaskan ya bahwasanya Nabi Musa termasuk Nabi yang sangat banyak ya kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Ya, masya Allah. Ya, demikian Ibu. Barakallahu fikum. Ya, ya. Tadi satu lagi wafatnya di mana ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab ya di sekitar Palestina atau di Syam ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada waktu kita dikumpulkan di Barang Masjid, itu kita antri untuk ditimbang amalannya atau antri untuk melewati sirat? Ya, ya, melewati sirat itu tahap terakhir sebelum pilihan antara surga atau neraka waliyadzubillah. Ya tentu ditimbang amal, diberikan catatan amal itu sebelumnya, sebelum ke sirat. Ya, apakah dihisab atau tidak? Ya pernah saya jelaskan, ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab. Ya, jadi masalah apa namanya menunggu saat-saat tersebut, ya ditimbangnya bagaimana, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ya nggak nutup ya pikiran kita bagaimana menunggunya, bagaimana prosesnya, Allah yang maha tahu. Kita hanya disuruh mengimani ya akan adanya mizan, akan adanya catatan amal, akan adanya hisab ya. Insyaallah semoga Bapak Ibu sekalian kita semua dimudahkan ya saat proses ya apa namanya ditimbangnya amal ya perbuatan ya, kemudian saat melewati sirat ya semoga dimudahkan ya. Ada yang melewati sirat itu seperti apa, kerdipan secepat kilat ya, ada yang seperti angin yang berhembus, sesuai dengan kuantitas ya dan kualitas dari iman dan amal seorang hamba ya. Ini saat-saat yang sangat menentukan ya lewat sirat
Ya, wa in minkum illa wariduha, ya tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati neraka itu. Ya, jadi sirat itu titian ya di atas neraka jahanam yang menyampaikan ke surga. Ya, selamat sampai ke surga, enggak selamat ya waliyatubillah jatuh. Kan gitu coba sekalian. Jadi kita berupaya untuk bisa lewat dengan kemudahannya dari Allah, dengan berupaya meningkatkan ya kualitas ilmu dan amal, iman dan amal soleh. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu kan nanti jadi polemik masalah sirat tadi ya. Saya menemukan di ayat Allahu Rabbi wa Rabbukum fa'budu ada siratal mustaqim. Jadi bukan impian itu atau menurut ayat ini Ya, lihat konteksnya. Kalau konteksnya itu tentang petunjuk, tentang jalan yang lurus, ya siratal mustaqim, ya berarti apa? Ilmu yang benar dan amal soleh. Kalau konteksnya tentang pembahasan akhirat, maka sirat itu yang dimaksud titian. Titian di atas neraka jahanam yang menyampaikan ke surga, yang prosesnya insya Allah terjadi setelah apa? Setelah dihisabnya manusia, ditimbangnya amal.